Pernahkah kamu mendengar tentang perang yang berlangsung lebih dari 200 tahun, melibatkan raja-raja Eropa, pasukan Muslim, dan kota suci yang diperebutkan? Perang itu dikenal sebagai Perang Salib, sebuah konflik yang bukan hanya soal wilayah, tetapi juga tentang iman, kekuasaan, dan sejarah dunia. Pada abad pertengahan, ada satu kota yang dianggap suci oleh 3 agama besar, Yerusalem. Bagi umat Islam, kota ini memiliki Masjid Al-Aqsa. Bagi umat Kristen, kota ini terkait dengan kehidupan Yesus. Dan bagi umat Yahudi, kota ini adalah tanah leluhur mereka. Karena itulah Yerusalem menjadi pusat perhatian dunia. Pada tahun 1095, Paus Urban II di Eropa menyerukan sesuatu yang besar. Ia meminta para ksatria dan raja Kristen untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Seruan itu dikenal sebagai Perang Salib. Ribuan orang dari berbagai wilayah Eropa mulai melakukan perjalanan panjang menuju Timur Tengah. Ada ksatria, ada petani, ada pula orang yang hanya berharap mendapatkan tanah dan kekayaan. Perjalanan itu panjang dan penuh bahaya. Pada tahun 1099, pasukan Perang Salib akhirnya berhasil merebut Yerusalem. Pertempuran itu sangat keras, dan kota suci itu pun jatuh ke tangan mereka. Namun kemenangan itu tidak menghentikan konflik. Penaklukan Yerusalem membuat dunia Muslim bangkit. Para pemimpin mulai bersatu untuk merebut kembali kota suci tersebut. Konflik besar antara dua dunia pun dimulai. Beberapa puluh tahun kemudian muncul seorang pemimpin Muslim yang terkenal dalam sejarah. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ia dikenal bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Pada tahun 1187, Salahuddin memimpin pasukan besar melawan tentara Perang Salib. Pertempuran besar terjadi di Hattin. Dan dalam pertempuran itu, pasukan Perang Salib mengalami kekalahan besar. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin bergerak menuju Yerusalem. Kali ini kota suci itu kembali ke tangan Muslim. Namun berbeda dari sebelumnya, Salahuddin memberikan perlindungan bagi penduduk kota. Kabar jatuhnya Yerusalem membuat Eropa kembali bereaksi. Raja-raja besar seperti Richard the Lionheart memimpin Perang Salib berikutnya. Perang antara dua kekuatan ini pun terus berlanjut. Perang Salib tidak terjadi hanya sekali. Ada banyak ekspedisi yang terjadi selama lebih dari 2 abad. Beberapa berhasil, banyak pula yang gagal. Namun semuanya meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Perang Salib bukan hanya tentang perang. Konflik ini membuka jalur perdagangan baru antara Timur Tengah dan Eropa. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya juga mulai saling memengaruhi. Sejarah Perang Salib sangat kompleks.